Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita pasti baik-baik saja. Saudara, pada hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang mana kita lihat baru-baru ini viral lagi di sosial media. Bagaimana Ustadz Kondang yang bernama Ustadz Kainame dan juga Ustadz Yahya Walone, ya saudara-saudara, bagaimana mereka berdebat mempertanyakan tentang Tuhan orang Kristen. Ya, sebenarnya mereka sebagai ustadz tidak seharusnya membahas Tuhan orang Kristen, tetapi mereka seharusnya membahas iman yang mereka imani saat ini. Tetapi inilah fenomena yang sedang terjadi. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Oh, udah gitu aja, Mo itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Ketika ada muslimin atau para ustadz-ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Nah, baru saja saudara-saudara kita menyimak video cuplikannya tadi, bagaimana Ustadz Yahya Waloni mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen itu beda dengan apa yang mereka percayai. Sedangkan Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih yang dibahas oleh mereka. Nah, saudara-saudara, lalu timbul pertanyaan dalam hati kita, lalu manakah yang benar? Yang benar adalah bahwa Yesus Kristus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen itu sangat berbeda dengan Isa yang dipercayai oleh agama Islam. Saudara, tempat kelahirannya sangat berbeda. Kalau Isa yang dipercayai oleh orang Islam, mereka mempercayai Isa itu lahir di bawah pohon korma. Sedangkan orang Kristen mempercayai Yesus Kristus lahir di kandang domba. Saudara-saudara, banyak perbedaan-perbedaan, ya saudara-saudara. Banyak cerita yang mungkin agak disama-samakan, agak dimirip-miripkan, tetapi tidak ada kesamaan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab itu sudah lengkap. Alkitab itu, saudaraku, itulah isinya. Memang masih banyak cerita, ya, yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Makanya firman Tuhan mengatakan memang masih banyak
cerita yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena kalaulah semua dimasukkan ke dalam Alkitab, maka bumi ini pun tidak akan bisa menampungnya. Karena begitu banyak firman yang telah disampaikan Yesus 2000 tahun yang lalu selama dia ada di bumi ini. Ya saudara-saudara, itu sebabnya saudara, mari kita melihat kepada Alkitab, melihat kepada firman Tuhan, bahwa firman itu adalah ya dan amin, bahwa firman itu ya dan pasti, firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Manusia boleh melenceng, perkataan manusia boleh salah, tetapi perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab sangat terbukti dan sangat nyata. Ya, katakan saja seperti di Alkitab dikatakan bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Ini sebagai contoh, saudara-saudara ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, saya sudah buktikan, saya berdoa bagi orang yang dirasuk roh jahat di dalam nama Yesus. Memang betul orang itu bebas. Bahkan firman Tuhan juga katakan, tanda orang percaya, mereka meletakkan tangan orang sakit sembuh. Dan itu betul terjadi. Mereka mengusir setan-setan dalam namaku, mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Nah saudara, ini terjadi. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu sudah saya lakukan. Bukan hanya saya, tetapi banyak juga orang-orang percaya yang mengusir setan, yang berbahasa roh, melakukan mujizat. Jadi jelas, dari situ kita lihat bahwa sudah terbukti dan sudah nyata. Jadi Alkitab tidak bisa diragukan. Manusia boleh meragukannya, tapi orang-orang percaya jangan sekali-kali meragukan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Bersyukurlah saudara punya Alkitab, saudara bebas membacanya di Indonesia ini khususnya. Puji Tuhan, kiranya lewat video ini kita terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.